Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Desi sehat? Sehat, Bu. Natalia sehat anak ibu? Sehat, Bu. Indri sehat? Sehat, Bu. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu akan mengabsen atau mencek kehadiran kita pada hari ini ya. Desi Siagian, Hadir, Bu. Natalia Sihombing, Hadir, Bu. Indri Yolanda, Hadir, Bu. Budi. Hadir, Bu. Yang nggak hadir siapa ya? Sepertinya ibu tidak melihat Martin lah. Martin di mana? Sakit, Bu. Ada surat keterangan nggak? Ada kok, Bu. Oh, kalau kawannya nggak datang ataupun sakit, kita sama-sama mendoakan ya, ataupun kita jenguk ke rumahnya. Oke, anak ibu? Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar untuk pertemuan ke-16. Namun, sebelumnya ibu mau bertanya kepada kalian, masih semangat gak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih, Bu. Masih semangat? Iya, Bu. Desi siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, terima kasih anak ibu. Untuk masalah-masalah yang kita alami saat ini, mari kita lupakan sejenak. Kita fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran dengan baik untuk lebih efektif ke depannya. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, seperti biasanya sebelum memasuki pembelajaran ibu, kita pasti ada ice breaking kan? Iya kan? Iya, Oke. Bu. Sekarang ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Nanti kalian menirukan, oke? Iya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Paham anak ibu? Bisa ditiru? Sekali lagi, Bu. Oke, Tolong, ibu Bu. contohkan sekali lagi ya sebelum kalian ikut. Tepuk semangat. Semangat. Udah bisa? Bisa, Bu. Ayo kita buat sama-sama ya. Berdiri Indri, berdiri anak ibu. Natalia juga. Oke. Berdiri, bersiapkan diri. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, terima kasih anak ibu. Oke anak-anak ibu, kita mulai pembelajaran kita ya. Jadi mata pelajaran kita hari ini terkait dengan mobilitas sosial. Namun sebelumnya ibu akan menyinggung sedikit tentang materi pelajaran yang kita bahas di minggu lalu, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, di sini sebelumnya ibu akan memberikan kalian waktu untuk membaca terkait materi kita mobilitas sosial yang terdapat di halaman 172. Ibu akan memberikan 2 menit kepada kalian untuk memahami apa itu mobilitas sosial. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Mulai dari sekarang ibu berikan waktunya. Indri, kamu bawa buku nggak? Bawa, Bu. Iya, bagus ya. Yang nggak bawa buku siapa? Nggak ada ya? Bawa semua ya? Bawa, Bu. Oke, berarti kalian sudah siap melakukan pembelajaran hari ini. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Kalian pasti sudah memahami sedikit banyaknya tentang mobilitas sosial. Iya bukan? Iya, Bu. Nah, di sini ibu akan memberikan kasus terkait interaksi sosial dan mobilitas sosial. Di sini kalian diminta untuk menghubungkan ataupun memberikan pendapat kalian tentang kedua kasus ini. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Budi paham nggak? Paham, Bu. Oke, ibu akan membagikan kasus ini kepada kalian.
Oke, di sini Ibu akan kasih waktu 2 menit juga untuk memberikan tanggapan terhadap kedua kasus tersebut. Dimulai dari sekarang. Dikerjakan. Udah sampai mana, Indri? Udah siap? Belum, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Desi udah siap anak Ibu? Belum, Bu. Bentar ya, Bu. Oke. Kalau kalian sudah memahami, pasti kalian akan dengan mudah menjawab itu. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Ibu tidak menunjuk, tapi Ibu mau melihat siapa yang bersedia untuk mengungkapkan pendapatnya di depan Ibu. Kira-kira siapa yang bersedia dari antara kalian anak-anak Ibu? Saya, Bu. Oke, silakan Desi. Ya, Bu. Jadi hubungan dari interaksi dengan mobilitas itu saya buat contohnya saja ya, Bu. Oke, anak Ibu. Nah, contohnya di perusahaan ada manajer dan karyawan. Apabila karyawan berinteraksi dengan baik dan melakukan pekerjaannya dengan baik, maka manajer akan menaikkan jabatannya dengan cepat. Apakah itu benar, Bu? Betul sekali. Berikan tepuk tangan dong kepada kawan kita Desi Siagian. Oke, terima kasih anak Ibu. Oke, di sini Ibu simpulkan ya terkait jawaban dari Desi tadi, bahwasannya interaksi sosial dan mobilitas sosial itu berhubungan. Seperti contoh yang disampaikan oleh Desi tadi, bahwasannya jika misalnya antara manajer dan karyawan itu menjalin interaksi dengan baik, ada kemungkinan manajer akan mengangkat jabatan dari karyawan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa adanya keterkaitan antara interaksi sosial dan mobilitas sosial. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yang dimana yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu pengertian mobilitas sosial, yang kedua untuk mengetahui tipe-tipe interaksi sosial, dan yang ketiga untuk mengetahui apa saja sih faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Silakan semuanya buka buku halaman 172 terkait mobilitas sosial. Sudah dibuka? Sudah, Budi, Bu. sudah dibuka? Sudah, Bu. Natalia sudah, nak Ibu? Sudah, Bu. Oke, nah di sini Ibu akan menunjukkan PPT untuk materi kita hari ini terkait mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial adalah suatu pergerakan, perubahan, peningkatan ataupun penurunan suatu status ataupun peran anggotanya. Nah, perubahan sosial di sini dapat berpengaruh terhadap hal-hal yang lebih baik ataupun hal-hal yang lebih positif ke depannya. Nah, yang selanjutnya tipe-tipe mobilitas sosial. Dibuka bukunya halaman 173. Tipe-tipe mobilitas sosial itu ada 2 tipe. Yang pertama, gerakan sosial horizontal dan gerakan sosial vertikal. Yang dimana gerakan sosial horizontal ini adalah suatu perubahan yang terjadi antara status ataupun peran anggotanya dengan arah yang sama ataupun sejajar. Nah, yang kedua, gerakan sosial vertikal itu suatu perubahan yang terjadi terhadap anggotanya dengan perubahan yang lebih baik ataupun lebih buruk, ataupun naik maupun turun. Oke, yang selanjutnya itu ada faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial bisa dibuka di halaman 175. Bisa dilihat, Budi? Bisa, Bu. Martin, bisa dilihat tidak? Bisa, Bu. Ada berapa faktor penghambat mobilitas sosial? Ada 3, Bu. Oke, nah yang pertama faktor penghambat mobilitas sosial adalah agama. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa agama itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Enggak, Bu. Indri tahu? Enggak, Bu. Tidak ada yang tahu, atau yang tahu coba angkat tangan. Ayo. Nanti Ibu akan kasih reward bagi siapa yang lebih aktif dan sering berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Tidak ada yang tahu?
Oke, Ibu jawab ya. Agama itu menjadi salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial. Salah satu hal sederhana yang sering kita jumpai adalah diskriminasi. Sering nggak melihat diskriminasi di sekitar kita? Iya, Bu. Diskriminasi itu banyak ya, ada diskriminasi karena warna kulit, ada agama, perbedaan dan lain sebagainya. Nah, dengan diskriminasi ini, maka agama dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adanya perbedaan jenis kelamin di antara masyarakat. Sejauh yang Ibu paparkan, ada yang mau bertanya tidak, atau yang mungkin ada yang mengganjal kurang mengerti dari Ibu yang jelaskan? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Desi. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan di faktor penghambat itu ada perbedaan jenis kelamin. Nah, mengapa perbedaan jenis kelamin itu menjadi faktor penghambat ya, Bu? Saya masih bingung, Bu. Oh iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, mari kita dengarkan baik-baik. Faktor penghambat mobilitas sosial itu salah satunya adalah perbedaan jenis kelamin. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasannya sekarang adanya anggapan bahwasannya pihak pria ataupun laki-laki itu dikatakan lebih mampu untuk memimpin dan lebih kuat untuk memimpin ke depannya. Sehingga pernah dengar emansipasi wanita nggak? Pernah, Bu. Nah, terkait itu kita juga sebagai perempuan harus mampu memimpin menjadi lebih baik, tidak harus pria. Maka kita harus membuang ataupun menolak anggapan itu bahwa laki-laki itu harus menjadi pemimpin. Oke, anak-anak Ibu paham sampai di sini? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu. Oke, untuk melatih pemahaman kalian terkait materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan memberikan kuis. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Oke, Ibu bagi dulu ya. Desi, Indri sama Budi menjadi kelompok A, sebelah kiri. Oke, yang selanjutnya Natalia, Ayuning dan Martin menjadi tim B ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita terbagi menjadi 2 tim. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan yang dimana ada pertanyaan wajib dan ada pertanyaan rebutan. Dan ketentuannya, jika misalnya Ibu memberikan pertanyaan kepada tim A dan tidak bisa menjawab, pertanyaannya akan dilempar ke tim B. Oke, paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, namun sebelumnya tentukan terlebih dahulu ketua dari setiap timnya. Oke, dari tim A, ketua timnya siapa? Desi, Bu. Oke, Desi. Dari tim B, ketua timnya siapa? Natalia, Bu. Oke, Natalia. Nah, di sini terdapat sejumlah pertanyaan dengan warna yang berbeda-beda. Di sini Ibu sengaja buat warna yang berbeda supaya lebih menarik ya. Oke, Ibu yang akan menarik pertanyaan, namun kelompok A yang menentukan warna pertanyaan yang mau Ibu bacakan. Untuk kelompok A, mau pilih warna yang mana? Warna coklat deh, Bu. Coklat. Oke, ini ya, Ibu letakkan di sini dulu, biar tidak terjadi kecurangan. Nah, Ibu bacakan pertanyaannya untuk tim A. Didengarkan baik-baik. Coba sebutkan apa itu pengertian mobilitas sosial. Oke, tim A dipersilakan 5 detik. Apa ya, Bu? 3, 2, 1. Ya, Oke. saya lupa, Bu. Tidak bisa menjawab ya, itu berarti pertanyaannya dilempar ke tim 2. Oke, tim 2, sekali lagi Ibu bacakan. Coba sebutkan apa itu pengertian dari mobilitas sosial. Baik, Bu. Mobilitas sosial itu adalah sebuah perubahan, pergerakan, dan pergeseran dari status dan peran anggotanya. Oke, betul sekali. 1 poin untuk tim B. Nah, untuk soal yang kedua, tadi sudah giliran tim 1 kan, ya udah nggak apa-apa. Tadi udah tim 1 kan? Sekarang untuk tim yang kedua, mau pilih warna yang mana? Ada hijau, biru, dan coklat.
Biru Bu, biru. Oke, biru ya. Nah, Ibu tarik, Ibu letakkan di sini. Pertanyaannya, sebutkan 3 tipe-tipe mobilitas sosial. Apa itu anak Ibu? Horizontal dan vertikal ya Bu? Iya, betul sekali. Horizontal dan vertikal. Sudah 2 poin untuk tim 2. Masih ada kemungkinan untuk tim 1 melumbai tim 2. Pasti Bu. Semangat, semangat, pasti bisa dong. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan rebutan yang paling ditunggu-tunggu ya anak Ibu. Siapa cepat dia dapat. Ini hanya 1 pertanyaan. Skor dari pertanyaan ketiga ini akan sangat tinggi. Jika misalnya tim A bisa menjawab pertanyaan ini, maka tim A bisa memenangkan pertandingan ini. Skor dari pertanyaan ini adalah 90. Ibu bacakan ya. Sebutkanlah 3 faktor penghambat mobilitas sosial. Ayo nak Ibu, 5 detik waktunya dikasih. 5. Tim A Bu, tim A Bu, Oke, tim A Bu. tim A, boleh silakan anak Ibu. Jadi faktor penghambat dari mobilitas sosial itu kan ada 3. Yang pertama agama, yang kedua kemiskinan, dan yang terakhir adalah perbedaan jenis kelamin. Betul sekali, berikan tepuk tangan untuk tim A. Jadi yang memenangkan perlombaan kita atau kuis kita pada hari ini adalah tim A. Sayang sekali ya, tim B sudah menjawab 2 pertanyaan namun tidak dapat menjawab pertanyaan yang ketiga. Tidak apa-apa, semangat anak Ibu dan selamat kepada tim 1 yang sudah memenangkan pertandingan ini. Yeay, makasih Bu. Oke anak Ibu. Oke anak Ibu, karena tim A telah memenangkan pertandingan ini, Ibu akan kasih reward, yaitu buku. Buku ini akan Ibu kasih ke tim 1 sebagai pemenang dari kuis ini. Nah, silakan tim 1 diterima buku dari Ibu. Terima kasih Bu. Oke anak-anak Ibu. Nah, jam pembelajaran kita hari ini kan sudah mau habis. Di sini Ibu akan menjelaskan atau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa mobilitas sosial adalah suatu pergerakan, pergeseran, perubahan, peningkatan maupun penurunan peran ataupun status sosial dari anggotanya. Nah, dalam mobilitas sosial ini terdapat 2 tipe, yaitu vertikal dan juga horizontal. Nah, faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial terdiri menjadi 3. Yang pertama agama, yang kedua kemiskinan, yang ketiga perbedaan jenis kelamin. Sejauh ini paham anak-anak Ibu? Paham Bu. Oke anak-anak Ibu, dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, bagaimana pendapat ataupun pandangan kalian terkait pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Apakah sangat membosankan ataupun monoton dan sulit dimengerti? Bagaimana? Silakan berikan pendapatmu anak Ibu. Saya sangat semangat Bu. Saya juga senang karena juga tadi pembelajarannya menyenangkan. Kemudian dengan adanya kuis-kuis, jadi saya lebih semangat Bu belajarnya. Apalagi dikasih hadiah Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu harap juga pembelajaran ini dapat diterima dengan baik ya. Saya melihat juga anak Ibu semua pada semangat, tidak ketahuan lapar atau enggak di jam tinggi seperti ini. Oke, terima kasih anak Ibu. Semoga kalian dapat menerapkan ataupun mengerti materi yang kita bahas hari ini di kehidupan kita, di lingkungan kita, ataupun di keluarga kita. Terima kasih anak Ibu. Oke, cukup sekian pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Masih semangat tidak? Semangat Bu. Natalia masih semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya? Semangat Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Semoga kalian tetap giat belajar dan semangat belajar untuk mencapai cita-cita kita ke depannya. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi pembelajaran yang baru. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa anak-anak Ibu.
Sampai jumpa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.